Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Valerianus Yadato. Saya dari STPM Santo Ursula ND, program studi ilmu pemerintahan kelas 1B. Saat ini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan pemerintahan dan sifat-sifat kepemimpinan pemerintahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepemimpinan dan pemerintahan. Kepemimpinan merupakan kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang lain. Pemimpin lebih banyak mempengaruhi dan mengajak pengikut untuk mengikuti dan memenuhi ajakan-ajakan si pengikut atau pemimpin secara sukarela dan ikhlas. Setelah itu pemerintahan. Pemerintahan yang berarti sebagai adanya hubungan manusia yang dilandasi rasa tertekan atau terpaksa pada pihak lain. Pemerintah lebih banyak bersifat mengharuskan yang didasarkan atas adanya kekuasaan. Dalam hal ini pemerintah artinya orang-orang yang sudah dipercayakan, orang-orang yang berada pada suatu lembaga tertinggi dalam suatu wilayah. Dalam hal ini seperti yang kita lihat bahwa di suatu negara ada presiden, ada kerajaan, ada raja yang memimpin suatu wilayah. Setelah itu dalam wilayah provinsi ada gubernur yang memimpin suatu wilayah provinsinya. Setelah itu ada wali kota dan bupati untuk memimpin wilayah kabupaten atau wilayah kotanya. Selain itu pemimpin yang paling terkecil yaitu kepala desa atau lurah, yaitu mereka memiliki wilayah dan suatu desa untuk memimpinnya. Ada beberapa variabel-variabel kepemimpinan pemerintah. Yang pertama, pemimpin yaitu seseorang yang menjalankan fungsi kepemimpinan atau leadership. Seseorang yang memiliki kemampuan, seseorang yang memiliki kepercayaan untuk memimpin suatu wilayah atau kelompok-kelompok tertentu, lembaga-lembaga tertentu. Kedua, pengikut. Seorang pemimpin harus memiliki pengikut, yang artinya ada sekelompok orang yang menjadikan sebagai pengikutnya atau followership. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki situasi dan kondisi, yaitu keadaan yang melingkungi kepemimpinan atau kepemimpinan tersebut. Ya, seorang pemimpin harus memiliki lingkungan dalam suatu wilayah. Yang berikut sifat-sifat kepemimpinan pemerintah. Ada beberapa sifat. Yang pertama komunikatif. Komunikatif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Karakter komunikatif dapat dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang nyaman, situasi yang mendukung, dan lingkungan yang menarik. Contohnya, ketika seseorang ingin menjabat atau menjadi seorang pemimpin, dia harus mencari massa. Dalam hal ini, dia harus punya pengetahuan yang mapan sehingga dia mampu menjaring masyarakat. Salah satunya komunikatif. Menjelang tahun politik, seorang politisi banyak cara untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Mereka melakukan kampanye untuk mempengaruhi masyarakat sehingga dapat merampung suara, sehingga mereka bisa berada dalam suatu
berada di suatu lembaga, misalnya DPR, dia harus kampanye untuk mendapat suara sehingga duduk di kursi DPR. Selain itu mengayomi. Mengayomi merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau suatu kelompok dengan tujuan melindungi, melayani, mendampingi, serta memberikan arahan untuk menuju hidup yang lebih baik. Ya, seorang pemimpin punya tanggung jawab yang berat, yaitu harus mampu melindungi masyarakat dari segala aspek, melayani masyarakat, mendampingi, serta memberikan arahan-arahan menuju hidup yang lebih baik. Contohnya seorang kepala desa. Sebagai kepala pemimpin di suatu wilayah desa, dia harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, mendampingi segala situasi hidup masyarakat, melindungi masyarakat agar dapat menciptakan kesejahteraan untuk hidup yang lebih baik. Contohnya seorang kepala desa memberikan pelayanan, contohnya bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, memprioritaskan masyarakat yang kehidupan ekonominya yang rendah, memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Yang berikut ada konsisten. Jadi konsisten merupakan suatu kegiatan secara terus-menerus. Tekun, benar, harus mampu berada pada jalur dan batasan-batasan yang tertentu. Misalnya, seorang kepala desa harus mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah visi misi, program kerja, dan peraturan-peraturan. Selain itu, harus menjalankan program kerjanya itu tidak keluar dari sesuatu yang sudah diputuskan bersama. Misalnya ada musyawarah. Setelah itu ada konsekuen, merupakan bentuk sifat tanggung jawab seorang pemimpin. Melalui perbuatan, perkataan harus konsekuen. Misalnya seorang kepala desa harus bertanggung jawab atas pelaksanaan yang ada di desa. Pelaksanaan pembangunan, soal pemberdayaan dalam masyarakat, dia harus bertanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama harus bekerja pada sesuai regulasi, tuntutan. Itu seorang pemimpin. Selain itu harus adil. Seorang pemimpin harus adil, harus melihat semua orang atau apa saja dalam wilayahnya harus dengan prinsip keadilan. Dan ini sudah ditekankan dalam prinsip pokok-pokok Pancasila, harus menciptakan keadilan seluruh masyarakat, tidak menciptakan nepotisme. Misalnya seorang kepala desa dalam perekrutan aparat desa tidak melihat karena status kedekatan, tetapi harus dilihat dari tingkat kemampuan. Apakah seseorang yang kita mau pilih atau menjadikan dia sebagai aparat, apakah punya kemampuan atau kapasitas yang cukup tidak. Selain itu, seorang kepala desa harus mampu menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, soal pemberian bantuan miskin harus benar
melihat orang-orang yang menerima itu berasal dari keluarga-keluarga yang benar-benar tidak mampu. Bantuan BLT, perumahan. Jangan sampai orang-orang yang sudah memiliki kemampuan atau kapasitas kehidupan ekonominya sudah mencukup, tetapi terus menerima bantuan dari desa. Itu tidak boleh. Harus tanggung jawab. Selain itu, Anda harus jujur, ya, jujur. Seorang pemimpin harus jujur. Tidak boleh keluar dari regulasi. Harus bekerja pada aturan-aturan yang ada. Harus berada pada kepercayaan masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan tentang pengertian kepemimpinan pemerintahan. Terima kasih.